Shalom. Ada dua kata penting di Perjanjian Baru, yaitu iman dan anugerah atau kasih karunia. Kita bisa lihat itu di Efesus 2 ayat 8 dan 9, yang mengatakan bahwa oleh karena kasih karunia atau anugerah, kamu diselamatkan oleh iman. Ada dua hal di situ, kasih karunia atau anugerah, dan yang kedua adalah iman. Dua-duanya perlu. Kasih karunia atau anugerah itu sudah dikerjakan oleh Tuhan, tapi iman itu respon dari kita. Kasih karunia itu seperti tangan Tuhan yang terulur kepada kita, dan iman itu seperti tangan kita yang terulur kepada Dia. Di Perjanjian Lama, kalau kita baca misalnya Mazmur 84, ada hal yang menarik di sini, ya. Saya bacakan dari ayat yang kelima, Mazmur 84. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Jadi pujian itu penting sekali. Kalau kita terus memuji, menyembah Tuhan, maka kita punya hubungan yang kontinu dengan Dia. Lalu ayat 6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Ini bicara tentang orang yang mengandalkan Tuhan. Dan dikatakan lebih jauh lagi, yang berhasrat mengadakan ziarah. Yang hatinya tertuju kepada Tuhan, yang mau belajar dari Tuhan, yang mau menyenangkan Tuhan. Lalu dikatakan di ayat 7, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Lembah Baka itu the weeping valley, ya, lembah air mata. Ayat yang ke-8 dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Jadi dikatakan di sini bahwa mereka ini yang suka memuji Tuhan, ya, yang kekuatannya di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Lalu kalau mereka lewat lembah air mata, mereka mengubahnya jadi tempat itu menjadi tempat yang penuh mata air. Dan yang menarik adalah mereka berjalan makin lama makin kuat. Mereka berjalan from strength to strength. Dari sejak Perjanjian Lama dikatakan bahwa orang-orang seperti itu kekuatannya bertambah. Walaupun kesulitan mungkin dihadapi, tapi kekuatannya bertambah. Walaupun lewat lembah air mata, justru lembah air mata itu diubah menjadi tempat yang bermata air. Lalu di Amsal 4 ayat 18, dikatakan bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang. Dalam bahasa Inggrisnya itu from brighter, ya, to brighter, atau shines brighter and brighter. Ya, jadi makin lama makin terang. Kalau sebelumnya from strength to strength, yang ini brighter and brighter, ya, di Perjanjian Lama. Tapi di Perjanjian Baru ada hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibenarkan karena percaya kepada Dia. Oleh iman kita, percaya kepada Dia, kita dibenarkan menjadi orang benar. Maka dikatakan di Roma 1 ayat 17, Paulus bilang bahwa di dalamnya, yaitu Injil, di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. From faith to faith. Lalu dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Jadi di Perjanjian Baru ditekankan sekali bahwa kita ini bertumbuh dari iman kepada iman. Kalau kita baca terjemahan bahasa Inggris Amplified Bible yang klasik, ya, kita bisa melihat ada penekanannya dibuat bahwa orang yang dibenarkan karena percaya kepada Yesus itu, dia itu akan hidup dari iman yang satu kepada iman yang berikut, kepada iman yang berikut, dan terus seperti itu. Ya, jadi dengan kata lain, hidup kita ini harus bertumbuh dalam iman. Dan kalau kita ikuti itu, maka apa yang dijanjikan di Perjanjian Lama
Di Mazmur 84 kita akan alami juga. Kita akan mengalami semakin lama semakin kuat. From strength to strength. Jalan hidup kita semakin jelas. Brighter and brighter. Nah, kalau kita bertumbuh dalam iman, sementara Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia atau karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, maka iman kita itu akan menarik lebih banyak anugerah yang memang tersedia bagi orang yang percaya kepada Yesus. Karena dikatakan di Yohanes 1, dari kepenuhan Yesus kita menerima anugerah demi anugerah. Ya, atau kasih karunia demi kasih karunia. Sementara Paulus bilang tadi di Roma 1, dia berkata bahwa aku punya keyakinan yang kokoh bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Kenapa dibilang pertama-tama orang Yahudi? Karena memang keselamatan awalnya datang dari bangsa Yahudi. Tapi perjanjian baru kan ditulis dalam bahasa Yunani, bahasa Greek. Jadi Paulus mau bilang, kamu yang bukan orang Yahudi, tapi kamu baca kabar baik ini, kamu yang mengerti bahasa Yunani, kamu juga berhak menerima apa yang Tuhan janjikan. Injil itu kekuatan Allah. Kata kekuatan itu, the power of God, itu kata yang sama. Dunamos, dunamis, dinamit. Ya, itu kata yang sama yang dipakai di Kisah 1 ayat 8. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Lalu Paulus bilang, di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman kepada iman. Ya. Lalu dia tekankan, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi, kalau kita kembali ke Efesus 2 ayat 8 dan 9 itu, iman kita yang semakin bertambah, bertumbuh, membuat semakin banyak anugerah yang bisa kita terima, kita tarik, yang memang Tuhan sediakan. Saya ingat bertahun-tahun yang lalu saya baca buku seorang hamba Tuhan namanya Smith Wigglesworth. Ya. Dia dikenal sebagai Rasul Iman. Orang ini penginjil. Orang ini buta huruf. Dan dia belajar baca, kalau nggak salah oleh istrinya, yang mengajarkan dia baca. Dan setelah dia bisa membaca, dikatakan bahwa dia hanya baca satu buku, yaitu Alkitab. Sehingga dia dikatakan a man of one book. Orang yang dikenal cuma baca satu buku. Dan dia selalu baca Alkitab, dia renungkan, luar biasa. Dan dia bilang begini ya, ketika dia berdoa untuk orang sakit, dan dia lihat mustahil, tidak mungkin. Lalu dia bilang, saya berdoa, dan roh saya naik ke surga, ini bahasa dia ya. Lalu saya lihat di surga itu, penyakitnya sudah sembuh. Lalu dengan iman seperti itu, saya turun kembali ke bumi, dan saya tengking penyakit itu, dan orang itu sembuh. Tidak semua orang, atau belum semua orang, mungkin mencapai pengalaman atau level seperti itu. Karena semuanya membutuhkan iman. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Ada kasih karunia, itu pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan, tapi perlu iman untuk menariknya, meraihnya. Nah, iman setiap orang itu memang pertumbuhannya nggak sama. Itu seperti otot dari badan kita, apakah kita pakai dengan baik, apakah kita latih senantiasa, sehingga ketika kita menghadapi tantangan yang berat, kita bisa menghadapinya. Satu ketika saya dengan beberapa teman pergi ke Israel, tapi kami lewat Mesir. Kami mampir ke Gunung Sinai. Dan dengan semangat menyala-nyala, kami semua mau naik ke Gunung Sinai. Semua anggota rombongan mau naik ya. Cuma satu ibu-ibu aja yang tinggal di hotel karena dia sudah pernah naik ke Gunung Sinai. Tapi yang lain ikut. Termasuk orang-orang yang sudah cukup berumur, ada yang sudah 70 tahun, ada yang sudah hampir 70 atau lebih dari 70 ikut naik.
Awalnya masih enak karena naik onta, ya, walaupun cukup capek sebenarnya. Tapi setelah sampai di satu titik di pos perhentian kedai kopi, dan mereka suka bercanda itu Starbucks katanya dibilangnya, padahal itu ya jauh dari kedai kopi yang bagus lah ya, sangat terbuka dan nggak nyaman sekali. Tapi dari situ kami harus jalan kaki, ya, jalan kaki sekitar 1,5 jam naik ke puncak Gunung Sinai. Nah, di situ baru kelihatan siapa yang rajin menggunakan kakinya untuk olahraga atau untuk jalan setiap hari, mungkin fun walk atau mungkin ya jogging, ya, terlatih dengan baik karena itu naik terus. Dan pada titik tertentu beberapa orang sudah capek, ya. Ada satu teman, dia sudah capek dan kebetulan abangnya ikut, ya, abangnya sudah larang dia untuk naik, tapi dia bilang dia mau naik, ya. Lalu berhenti lagi istirahat, ya, sampai akhirnya dibantu dengan penduduk sekitar, ya, namanya helper, ditopang gitu untuk bisa naik. Dan step by step, ya, pada akhirnya kami semua sampai di puncak Gunung Sinai dan terharu, ya, pada nangis, berdoa dan sebagainya. Tapi yang saya mau bilang adalah kelihatannya kita itu sama, tapi apakah otot kita terlatih? Sehingga ketika kita mendaki satu gunung selama kurang lebih 1,5 jam, apakah kita cukup kuat? Kalau kita terbiasa untuk jalan dan suka olahraga mungkin nggak sulit. Tapi kalau kita nggak terbiasa, itu akan susah payah sekali. Perlu dibantu dan belum tentu juga sampai ke atas. Kalau waktu itu saya, puji Tuhan, semua sampai. Bagaimana dengan iman? Hal yang sama. Kita kelihatannya sama dari luar. Kita ke gereja, kita kebaktian, kita mengangkat tangan, memuji Tuhan. Kita, wah, luar biasa. Ya, kita menyembah Tuhan, kita merasakan Tuhan menjamah kita semua. Kita menikmati itu semua. Tapi waktu menghadapi tantangan, ketika diperlukan iman, baru kelihatan di situ apakah imannya memang terlatih. Apakah cukup kuat untuk menarik anugerah yang memang Tuhan sediakan. Ataukah kita gampang menyerah. Saya baca satu cerita yang lain, ya. Bukan baca, saya dengar khotbah seorang hamba Tuhan dari luar negeri. Dia memang pengkhotbah iman. Dan kalau dia ngajar memang luar biasa. Satu ketika dia bilang begini, ada seorang anak perempuan yang sakit, lalu dibawa ke rumah sakit, kemudian masuk ICU, dan dokter sudah mengatakan nggak ada harapan, lalu datang banyak hamba Tuhan mendoakan, dan mereka bilang juga, wah sudah waktunya ini anak pulang. Tapi hamba Tuhan itu datang, dan dia berdoa, saya lupa berapa jam ya, dia doakan terus, dia tengking penyakit itu, sampai anak itu tidak hanya keluar dari ICU, dia pindah kamar biasa, tapi dia pulang ke rumah dan dia sembuh. Padahal yang lain bilang, sudah waktunya anak ini pulang, sudah nggak ada harapan. Tapi hamba Tuhan ini memiliki otot iman yang terlatih, sehingga dia bisa lawan ketidakpercayaan yang seringkali menyerang kalau kita sedang mendoakan orang lain. Wah, kayaknya mustahil. Itu ketidakpercayaan menyerang. Dan kadang-kadang diperlukan puasa. Satu ketika Tuhan bilang pada murid-muridnya, jenis ini harus dilawan dengan doa dan puasa. Bukan jenis setannya. Jenis ketidakpercayaan yang membuat kamu nggak bisa melawan setan ini, mesti dilawan dengan doa dan puasa. Puasa itu menekan kedagingan, sehingga kita mengizinkan roh kita lebih dominan daripada daging kita, logika kita, pengetahuan kita yang mengontrol kita. Nah, hamba Tuhan yang saya bilang tadi, dia terlatih dalam iman, sehingga ketika dia berdoa, dia percaya anak ini mesti sembuh, dan memang akhirnya sembuh. Lalu setelah, kalau nggak salah 1-2 tahun, orang yang sama balik lagi, masuk rumah sakit, parah lagi, sudah nggak ada harapan. Orang-orang datang untuk mendoakan, nggak ada harapan. Datang hamba Tuhan ini lagi, dan dia doakan lagi, dia tengking lagi, dan anak ini sembuh lagi. Tahu berapa lama itu? Ya, 10 kali didoakan berulang-ulang. Sembuh, masuk rumah sakit lagi setelah beberapa saat. Didoakan lagi, sembuh. Ya,
sehat beberapa lama, mungkin setahun, 2 tahun ya, atau berapa bulan, balik lagi, didoain lagi terus. Sampai kali yang ke-10, Tuhan bicara di hati hamba Tuhan ini, sudah cukup kamu berdoa untuk dia. Sudah waktunya dia pulang karena dia sudah dapat kesempatan berkali-kali untuk memperbaiki gaya hidupnya. Supaya dia nggak perlu kena penyakit yang sama. Tapi nggak apa-apa, ya sudah tersedia tempat yang bagus buat anak ini. Dan lalu hamba Tuhan ini terima hal itu dan anak itu pulang ya ke rumah Bapa. Apa yang saya mau ceritakan sama-sama hamba Tuhan, tapi apakah otot imannya terlatih? Hamba Tuhan yang saya ceritakan tadi memang terbiasa mendoakan hal seperti itu. Jadi sangat penting kita melatih iman kita. Karena iman ini seperti tangan kita yang terulur kepada tangan Tuhan, kepada kasih karunia yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Dan Tuhan Yesus tekankan hal itu di Injil Markus. Dia bilang tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi pertanyaannya, apakah kita punya iman? Atau apakah kita membangun iman kita begitu rupa sampai kita bisa menarik setiap anugerah yang Tuhan sediakan bagi orang percaya? Bagaimana kita bisa memperoleh iman? Roma 10 ayat 17 berkata bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata firman itu adalah rema dalam bahasa aslinya. Rema artinya firman yang berbicara di hati kita. Firman yang spesifik berbicara kepada kita. Sebagai contoh, ya satu ketika Tuhan Yesus berjalan dan lalu dia lewat tempat kolam Bethesda ya di Yohanes pasal 5. Lalu ada seorang yang sudah lumpuh 38 tahun lamanya, dia terbaring sakit di sana. Dan biasanya orang-orang di sana menunggu goncangan air di kolam Bethesda itu. Karena kalau goncangan itu terjadi, itu artinya malaikat baru saja turun menggoncangkan air di kolam itu. Orang pertama yang masuk ke kolam itu waktu airnya bergoncang, maka orang itu akan sembuh. Apapun penyakitnya. Lalu banyak orang ngantri di sana. Karena mereka punya iman untuk kalau menjadi orang pertama yang masuk ke kolam itu waktu airnya bergoncang, mereka akan sembuh. Nah, ada satu orang yang lumpuh, sudah 38 tahun dia sakit, dia nggak pernah berhasil masuk menjadi orang pertama ke dalam kolam itu ketika airnya mulai bergoncang. Tapi ketika Yesus lewat, Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Nah, itu perkataan rema buat orang tersebut. Orang itu komplain, ya, curhat atau ya bilang, Tuhan gak ada yang tolong saya. Waktu airnya bergoncang, selalu ada orang lain yang masuk lebih dahulu dibanding saya. Lalu Tuhan bilang begini, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Nah, itu perkataan rema kepada orang tersebut. Ketika dia mendengar pilihannya, dia mau terima nggak perkataan itu? Dia mau percaya nggak perkataan itu? Ketika dia terima, dia percaya, dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka dia sembuh. Itu rema. Di kisah yang lain, Lukas 5, waktu itu Simon dan teman-temannya mencari ikan. Sepanjang malam nggak ada hasilnya. Lalu ketika sudah pagi, mereka ke pantai, mereka mencuci jalannya. Karena nggak ada ikan yang ditangkap. Lalu Yesus naik ke perahu Simon, dia pinjam perahu Simon itu, dia gunakan sebagai mimbar untuk dia khotbah, dia mengajar banyak orang. Lalu setelah itu dia bilang sama Simon, sekarang bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu. Nah, itu perkataan rema. Spesifik untuk Simon saat itu, tidak berlaku di kesempatan yang lain, kecuali ada rema lagi untuk hal itu. Ketika Simon mendengar hal itu, pilihannya adalah mau percaya atau tidak.
Dan Simon bilang begini, "Guru, sepanjang malam kami kerja keras, nggak ada hasilnya." Logika bilang tidak mungkin. Tapi Simon bilang begini, "Karena engkau yang mengatakan, aku mau melakukannya juga." Nah, itu perlu usaha itu. Ketika memutuskan untuk percaya, ketika mendengar firman rema, "Ya, aku percaya," lalu ada hal yang harus dilakukan, itu perlu usaha. Karena mereka harus bertolak ke tempat yang dalam, entah berapa jauh, lalu mereka harus menebarkan jala mereka. Walaupun logika bilang tidak mungkin. Karena sudah sepanjang malam kerja keras, tidak ada hasilnya, apalagi ini sudah siang. Tapi ketika dilakukan karena ketaatan, karena mau menurut, ketika ada perkataan rema, maka mujizat terjadi. Iman itu muncul ketika ada rema. Iman timbul oleh karena pendengaran, dan pendengaran oleh firman, firman Kristus. Bahasa Inggrisnya tuh faith comes by hearing. Artinya iman itu datang ketika firman sedang disampaikan, firman yang spesifik muncul sedang disampaikan. Jadi imannya itu muncul bukan karena sesuatu yang kita dengar dulu. Tapi saat ini, waktu kita mendengar, tiba-tiba ada kalimat yang seperti berbicara kuat kepada kita. Dan kita putuskan untuk percaya. Itu iman. Muncul di sana. Dan respon kita menentukan apakah iman ini akan terus naik, lalu bisa menarik apa yang Tuhan janjikan bagi orang percaya. Jadi artinya kita harus selalu membaca firman Tuhan. Karena bahan rema itu adalah firman yang tertulis, firman logos. Alkitab, dari kitab Kejadian di Perjanjian Lama sampai kitab Wahyu di Perjanjian Baru, semuanya itu firman Tuhan, firman tertulis, itu logos. Kita perlu baca setiap hari supaya menjadi bahan, menjadi suatu pelajaran yang terkumpul dalam memori kita. Pada titik tertentu, pada saat tertentu, Roh Kudus akan berbicara kepada kita, dan dia cabut, dia ambil firman yang pernah kita baca itu, dan tiba-tiba itu berbicara kuat kepada kita. Dan kita mengerti bahwa itu rema. Dari situ muncul iman. Tidak selalu rema itu sesuatu yang timbul iman, kemudian kita lakukan dan terjadi mujizat. Tapi kadang-kadang rema itu muncul karena suatu tuntunan Tuhan kepada kita. Dia bicara kepada kita. Kadang-kadang lewat lagu. Bertahun-tahun yang lalu, ketika saya masih kuliah waktu itu, dan ada masalah yang sedang dihadapi, lalu saya hadir di persekutuan, dan saya berdiri dengan yang lain sedang memuji Tuhan, ya, dan lagunya semarak sekali, ya. Saya masih ingat sampai sekarang lagunya, ya. Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang, ku puji dia selama-lamanya. Waktu dinyanyikan lagu itu, tiba-tiba kalimatnya, waktu saya nyanyikan, dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang. Tiba-tiba itu kuat sekali bahwa Tuhan sedang melatih saya untuk berperang, menggunakan iman saya. Dia pimpin saya jadi pemenang. Dan walaupun lagunya penuh sukacita, tapi waktu diulang refrennya bagian itu, air mata saya keluar. Dan saya bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sedang berbicara kepada saya. Saya mau lakukan bagian saya. Engkau sedang melatih saya untuk berperang. Dan saya pasti menang. Sebab engkau yang pimpin saya menjadi pemenang. Waktu itu saya nggak lihat langsung mujizat. Tapi satu hal yang saya tahu. Ada kekuatan baru yang muncul di sini. Dalam hidup kita, rema itu sangat penting. Matius 4 ayat 4.
Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan kata firman itu adalah rema, bukan firman logos. Tetap kita perlu baca firman tertulis ini, firman logos, tapi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman, itu adalah rema. Jadi kalau dibandingkan kira-kira begini, kalau setiap hari kita perlu 3 kali makan, pagi, siang, dan malam, kecuali kalau sedang berpuasa, maka seharusnya kita juga menikmati makanan rohani, firman rema itu. Ya kalau nggak 3 kali minimal 1 kali atau 2 kali sehari. Tidak cukup hanya seminggu sekali. Perlu setiap hari. Dan kalau kita menyediakan waktu untuk mengizinkan Tuhan bicara kepada kita, pasti Dia akan bicara. Kadang-kadang cuma lewat 1 lagu yang sedang kita nyanyikan. Kadang-kadang lewat khotbah yang tiba-tiba kita lihat di YouTube misalnya. Di kesempatan lain, satu ketika saya berada di satu tempat dan saya mau komplain tentang suatu pelayanan yang menurut saya itu kurang baik. Ya, lalu di situ ada kertas untuk mengajukan komplain, keluhan. Dan saya sudah ambil, ya, saya sudah mau tulis komplain saya, karena saya merasa saya ada di tempat itu, saya bayar cukup mahal, harusnya saya menikmati pelayanan yang bagus. Ya, jadi ini salah, ini perlu dilakukan komplain, keluhan. Waktu saya sedang menulis itu, tiba-tiba muncul lagu yang sudah lama nggak pernah saya dengar, tiba-tiba muncul di hati saya. Bapakku mengampuni, Bapakku mengampuni orang yang bersalah padaku sesuai firman-Mu. Ku mengampuni, ku mengampuni. Terus berulang-ulang. Akhirnya saya mengerti bahwa Roh Kudus sedang bicara kepada saya. Ampuni, nggak perlu tulis surat keluhan atau komplain. Saya coret dan saya robek. Tidak ada mujizat terjadi pada saat itu, tapi itu firman rema yang Tuhan sedang sampaikan kepada saya. Saya pernah baca Tuhan mengajarkan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kali itu munculnya dalam bentuk lagu. Dan waktu saya lakukan, saya merasakan kekuatan yang ada dalam roh saya. Karena saya taat melakukan apa yang Dia perintahkan. Sangat penting kita mendengar firman rema, tapi juga kita perlu membaca firman Tuhan, firman logos. Ayat terakhir, 2 Petrus 1 ayat 2. Bagaimana kita sekarang bertumbuh dalam anugerah? Firman Tuhan berkata di 2 Petrus 1 ayat 2. Kalau kita semakin kenal Tuhan Yesus, maka anugerahnya, kasih karunia-Nya, dan damai sejahteranya melimpah atas kita. Semakin bertambah. Sebenarnya semua itu kalau diringkaskan menjadi satu kesimpulan, semuanya itu bicara tentang persekutuan pribadi antara kita dengan Tuhan. Lewat pujian penyembahan, lewat baca firman Tuhan, lewat merenungkan firman Tuhan, lalu ketika mendapat firman rema kita lakukan dengan setia, lalu kita dikuatkan, kita tetap lakukan apa yang kita tahu Tuhan perintahkan kepada kita, itu membuat kita makin peka dan makin kenal Dia. Waktu kita makin kenal Dia, kita makin tahu buat apa banyak anugerah yang Dia sediakan buat kita. Tapi untuk bisa mengambilnya itu, menikmatinya itu, perlu iman. Dan iman juga muncul ketika kita mendengar Tuhan berbicara. Jadi artinya kembali lagi semuanya persekutuan dengan Tuhan. Kita melayani, tapi persekutuan dengan Tuhan itu kekuatan kita. Dan kita perlu lakukan bagian kita masing-masing. Nggak bisa nebeng orang lain. Ya, kita perlu belajar dengar firman Tuhan lewat kebaktian ibadah gereja dan sebagainya. Tapi secara pribadi kita perlu membangun hubungan kita dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kami dengar pada saat ini. Ajari kami lebih jauh lagi
Ajari kami tentang anugerah, kasih karunia, dan iman, dan bawa kami boleh bertumbuh di dalamnya senantiasa. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.